Kan tukang ngomong. Nah. Aku selalu masuk itu please dia rekam Ini belum datang kan, masih di kebun. siapa Pak Mat Tetap sama Pak Antoni tadi Mat Tetap. Berarti tidak lupa lagi nih Pak, sudah mantep ya. Nak pakai kambing mau dibuka? Oh. Antoni. Orang tua aku dulu ada komunikasi dengan buat namu. Apa? Kira-kira dulu komunikasi dengan aku dulu ada. Apa juga nama buat tuh? Bila pula dia dengan tetap. Tapi belum aku baca rawat dia lah buat namu terpaksa kita tunggu deh. Baca Dia baca di rumah lagi, jadi komunikasi lagi. Juara dek digenjong namu. Melayang-layang lah. Assalamualaikum sahabat semua. Waalaikumsalam. 1, Ini pembentukan 3, 4. KSM Cempaka Putih LKM Bersatu Kelurahan Gunung Kemala Kota Prabu Mulih. Nah, ada 8 orang Pak ya? Nama KSM-nya tadi. KSM Cempaka Putih. Alhamdulillah sudah bisa disepakati, yang langsung dikoordinatorkan oleh Kami pernah ngajak Bapak apa? fasilitator LKM Kota Prabu Mulih. Jangan sampai bangunan ini tidak dipelihara Pak. Gak nyetel lagi ya? Kan ada yang PKM dan harapannya misalnya ada yang nggak tahu kan harapan itu KPP nih yang Tapi menerima. ada dan agak jong begawi itu tuh udah ada itu dah pun dekatnya dia lagi. Tunggu terus ramai deh. Apa? Nah, yang oh ya, sudah tinggal ngertiin. Ini fasilitatornya ya. Masih kotaku kan ini. Iya Pak. Ibu Dewi dengan Ibu Rizka. Pak, aku ada apa enggak Pak ya? Iya. Di sini ada hal penting sekali yang harus saya jelaskan terkait dengan perat yang harus dihitung untuk supaya dana ini bisa cair. Jadi pertama saya akan jelaskan dulu tentang dana CFB ini untuk apa? Dana CFB ini sebenarnya Pak, dana apa? Padat karya ya? Dana padat karya. Dia tuh sumbangan untuk yang terkena dampak pandemi COVID Pak. Nah, dana CFB ini besarannya 300 juta. Nah, itu banyak peruntukannya. Untuk BOP LKM 5 juta, untuk keselamatan kerja 10 juta, untuk pelatihan-pelatihan itu sekitar 10 juta, sisanya untuk bangunan. Bangunan itu, bangunan PNPM yang lama Pak. Syaratnya yang cak mana? Semua bangunan PNPM yang pernah dibangun di tahun 2009 sampai tahun 2014 Pak. Dan bangunan itu posisinya dimanfaatkan, masih bermanfaat yang mau dipakai kan. Yang ketiga, bangunan itu tidak dalam posisi pernah ditimpa APBD, pernah ditimpa program lain, ataupun yang tidak sedang diusulkan di program lain. Itu Pak. Kemudian Pak, bangunan itu harus punya hibah yang jelas. Maksudnya kalau misalnya sumber gali segala macam memang dimanfaatkan untuk umum. Dan hibahnya memang masih surat hibahnya tuh, memang dipakai untuk umum nih, yang dimanfaatkan untuk umum. Kemudian kalau jalan segala macam memang untuk akses umum. Kalau memang dirata ke orang di pagar ruang tidak boleh Pak. Nah kayak itu itu untuk tentang bangunan Pak ya. Nah kemudian Pak, dana CFB ini peruntukannya banyak tadi. Sisa untuk bangunan itu sekitar 190 ya. 278. Jadi sekitar dana CSB yang 300 juta kan dikurangi BOP, dikurangi untuk SMK segala macam, itu masih 270-an Pak. Itu 60%-nya Pak itu diperuntukkan untuk upah tenaga kerja. 60% loh Pak. Nah 30%-nya baru untuk biaya material perlengkapannya, sama pembelian alat misalnya. Tapi alat tidak boleh banyak Pak. Nah bedanya ini dengan program PNPN Kotaku yang lama. Kalau Kotaku itu
kita kalau bisa tenaga kerjanya swadaya kan, Iya. kalau bisa 30%. Nah sudah itu bangunannya boleh bangun baru, boleh bangun yang berat-berat. Kalau sekarang tidak Pak, di sini sistemnya rehab, jadi tidak boleh ada yang buat baru, harus rehab. Dan kerusakan itu harus kerusakan yang sedang Pak. Mas video, nah tadi aku nulis, oh iya, harus kerusakan yang sedang atau kerusakan yang rendah. Nah sudah itu apa yang diperbolehkan di sini? Kalau misalnya jalan tuh jalan cor beton, nak buat paving, tidak boleh Pak. Kalau cor beton itulah. Jadi tetap kita beneri yang rusak itulah, kita cor ulang atau macam mana kan? Atau nampal atau juga. Nah memang nih Pak, ini tambal sulam. Karena dananya ini kan 30% kan untuk material, 60% untuk upah tenaga kerja. Nah jadi otomatis pekerjaan yang kita lakukan bukan pekerjaan berat kan Pak? Pembersihan segala macam tidak boleh di sini Pak. Karena apa? Pasti banyak makan material, pasti lebih mahal kan? Kayak itu. Nah sudah itu tentang jalan ini yang apa Itu kan ada spa, ada jalan gang ya. bangunan PNPN kita nanti kita identifikasi Pak di sini. Nanti aku ajarin cara buat peta surveinya untuk gampang identifikasi. Nah, bangunan PNPN yang ada di sini apa Pak? Coba Bapak ini dulu. Ada tidak jalan paving? Tidak kan ya? Nah, yang ada jalan car beton pasti. Jalan car beton yang punya PNPN-nya. Yang ada kasasinya itu. Dia itu karet. Nah, karet itu yang batu apa yang batu kali kan? Nah, kalau memang itu dari batu, kita rehabnya pakai batu. Kalau memang dari batu kali, pakai batu kali, Pak ya. Jembatan itu yang batu kali. Hah? Ada jembatan. Jembatan rusak? Batu kali. Tapi itu nanti lihat juga. Ini yang pernah dilaksanakan Oh, oleh laksanakan PPN. ya. Tapi kriteria kan rusak berat, rusak ringan tadi gimana? Iya. Kita jelaskan Pak. Iya. Nah kemudian sumur air bersih, mungkin ada sumur bor apa sumur gali kan, sudah itu MCK sanitasi ya, sudah itu apa ada saksi tank apa segala macam kan MCK kan. Kemudian persampahan itu yang boleh dibangun kalau memang itu program PNPN. Maksudnya bukan dibangun, direhab. Salah agak ngomong. Nah kemudian Pak, saya mulai masuk ke form ini Pak ya. Nah di sini Pak ada form berita acara kesepakatan data prioritas infrastruktur atau CFP. Nah di sini Pak, di sini berisi berita acara yang ditandatangani oleh lurah. Di sini isinya Pak, ini poin-poin prioritas Pak. Jadi Pak ya, kita nih sikok proposal ini mencakup banyak kegiatan kan ya. Jadi Pak dalam sikok proposal ini Bapak di sini nyebut ke jalan RT 1, jalan RT 2, jalan RT 3, drainase RT 1, sumur RT 5. Jadi sikok di sini Pak. Jadi duit 200 sekian tadi, 300 juta kurang 5 juta tadi di sini. Termasuk biaya SMK di sini. Biaya pelatihan sikok proposal ini Pak. Di dalam proposal kayak banyak Pak. Rak RT 1 ini dia jalan, mungkin 5 juta raknya cuma. Rak RT 2 jalannya mungkin cuma 6 juta, 3 juta, mungkin ada aja itu kan, karena kan cuma rehab. Iya. Nah kayak tenang. Nah di sini aku minta tolong Pak di lembar ini, saya minta yang nomor 1 itu prioritas, karena kita kan tidak mungkin kalau lagi banyak bangun PPN, tidak mungkin galonnya nak dibangunkan. Nah berarti aku minta yang paling pojok dibuat prioritas. Iya. Kayak itu. Nomor 1 kalau ya. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah kalau kurang ini lembarnya fotokopi Pak ya. Nah sudah itu kaget Pak. Itu harus tanda tangan lurah. Karena apa? Karena lurah harus mengetahui bahwa memang bangunan tercantum di sini adalah bangunan PNPM. Dia bertanggung jawab di situ. Tapi sini data tetap LKM bersama UPL Pak ya. Nah di sini kan ada tulisannya Pak apa ada kelengkapannya. Jenis infrastrukturnya apa? Misalnya jalan. Lokasi di mana RT berapa? Volumenya berapa? Di prasasti biasanya ada volumenya tidak saya ukur lagi. Kemudian satuannya apa meter misalnya kan tahunnya tahun pembangunan kapan misalnya Bapak lupa kadik prasasti tanya ke PRT-nya biasanya ingat dia apa tanya ke warga situ misalnya warga situ oh pas anakku lahir yang 2009 ini tenang kan. Kemudian status lahannya cak mana status lahannya misalnya memang hibah milik umum sebut ke Pak, jangan kalau milik pribadi kita cancel Pak, nggak salah tulis di sini kan mungkin ada ACC. Nah kemudian tingkat kerusakannya berat atau ringan. Kalau berat
yo kita conteng baik Pak, yang mana yang berat tadi kan ada datanya kan, kemudian potensi penyerapan tenaga kerja yang tinggi apa tidak, kita conteng baik. Kita cari yang proses potensi penyerapan tenaga kerja yang tinggi Pak. Nah kita cari yang itu bangunan yang kira-kira nyerap tenaga kerja yang tinggi. Status lahannya gimana, aman apa tidak? Berarti infrastruktur itu masih dimanfaatkan atau tidak? Nanti Bapak conteng. Kalau bisa dimasuk ke sini jelas kita bangun Pak. Kalau kira-kira Bapak jingok tidak bermanfaat ya salah kita masuk ke sini Pak. Kemudian program infrastruktur itu sudah lebih dari 1 tahun apa tidak? Mas Bapak conteng. Seperti saya beritahukan tadi, itu program dari tahun 2009 sampai 2014 yang PNPM bangunan itu. Kalau PNPM 2017 kemarin belum boleh. Nah kemudian ada dalam perbaikan APBD apa tidak? Nah berarti ini ada skornya Pak. Nah skor inilah yang menentukan yang dibangun apa tidak. Tapi kalau saya tadi kan sudah kasih tahu ke Bapak bahwa memang yang dicontoh di sini adalah yang masih dimanfaatkan, yang sesuai inilah LKM bisa lah itu kan. Nah kemudian Pak, untuk yang form berikutnya Pak, form berikutnya ini adalah formulir survei Pak. Di sini survei untuk jalan, ini survei untuk drainase, survei untuk air bersih, persampahan ada galau Pak sini. Nah sekarang kita masuk ke survei jalan Pak ya. Nah cak mana cara ngukurnya Bu? Kami di lapangan. Kalau nak jengok jalan tuh. Nah ini Pak ya, misalnya jalan depan ini. Jalan depan ini kita tahunya udah tuh panjangnya contoh nih Pak ya. Contohnya 200 meter Pak. 200 meter jalan ini kan. Lebarnya berapa? Misalnya lebarnya 1,5 biasanya ya. Apa 1,2 lah paling. 1,2. Nah 1,2 anggaplah 1,5 meter. Ini jalan. Bapak tarik meteran dari 0 sampai misalnya meteran cuma sampai 50 misalnya ya. Nah, 50. Nah, dari 0 sampai 50 ini apa yang ada di sini? Misalnya, Bu, ternyata cuma sampai 10 meter ini, Bu, amblas. Tulis sih amblas. Amblas, Pak ya. 10 meter nih ya. Nah, aku minta foto Bapak tegak di sini. Bahwa ini amblas, jadi aku mesti situ pacak ngerapnya. Nah, misalnya ya, jadi aku tahu amblasnya semak mana kira-kira kan segala macam kan. Karena aku tidak mungkin Pak nak damping survei. Banyak Pak. Berarti kan kalau amblas itu berarti dia rusak berat berarti ya. Iya sebenarnya rusak berat Pak, tapi kita juga kondisi kalau amblas dia cuma butuh timbunan kemudian pengecoran ulang tidak bisa Pak. Sebenarnya Bu itu contoh dulu, sikok dulu cek bersama-sama Iya, dulu. iya Pak kakek. Yang penting aku cara jelaskan mekanismenya. Ini dulu kan di lapangan. Ini cara mudahnya. Kemudian misalnya nih dari 10 meter sampai ke 50 meter misalnya bagus. Nah ini masih layak dikit, nggak apa-apa Pak. Bagus. Nggak usah. Nah dari 50 nih Bapak tarik meteran lagi 50 meter nih. Meteran Bapak kan cuma sampai 50 apa sampai 40 lah. Nah dari 50 sampai segala macam nih retak. Bapak tulis retak. Nah ini dari 50 sampai berapa? Bu sampai 20 meter retak tuh Bu. Nah tulis sih ini 70 meter kan? 50 ke 70 retak. Aku nak jual retak ikan mana? Aku kita bongkar ulang. Kita cor. Saya itu Pak. Ya retaknya tuh kalau misalnya retak sampai belah tengah sampai jomplang itu kan ada kan? Nah kayak itu kan. Sudah itu misalnya lubang Pak ya, retak atau berlubang, bisa retak atau berlubang. Dijelaskan Pak misalnya ada yang lubang kan? Nah aku nak jengok lubangnya, jadi per ini Bapak foto. Nah itu mungkin ada kejadian cek ini kan, ini contohnya. Sudah itu misalnya dari sini ke sini jalan tidak rata, jadi ada genangan di tengah, tapi tidak rusak jalan, tapi tidak rata. Tulis tidak rata Pak. Ini kan biasa permasalahan jalan kan, tidak rata. Bapak tahu tidak rata, kita cor kita tur. Misalnya, jadi solusi dari sini itulah nak kita bikin rapnya Pak. Misalnya Pak ya, jalan panjang. Sama Pak rusaknya, mak ini galau, orangnya cuma keluar dikit. Cak mana Bu? Ini belum rusak berat Pak, ini rusak ringan. Tidak apa-apa Pak, kita masuk ke dulu. Tapi dia mungkin bukan prioritas karena dia belum parah nian kan misalnya itu. Tapi kan memang dibutuh ke sini dia tidak parah kan. Tapi kalau gak baca ini, otomatis kita nak cari galau. Iya enggak? Misalnya nih, Bu sebenarnya jalannya masih ini lah Bu. Nah, bagus PNPM bangunan dia. Tidak katik ya, tidak katik yang berlubang dapat. Tapi orang lah keluarga loh. Tapi katik lain lagi kita nak dibangun kan, misalnya PNPM-nya lah
ini kalau kan, ya berarti ini usulannya adalah sampai sekian ini dia jatuhnya apa ya? Jalan tidak rata dia masuk Pak. Kalau koralnya keluar mau ke, misalnya kan, saya ini kan, jalan-jalan saya ini kan koralnya sudah berdul-berdul kan misalnya kan, sudah tidak rata lagi kan, tulis sih jalan tidak rata, berarti kita butuh pengecoran ulang di sini. Kalau untuk rehab Pak, untuk rehab tuh pengecorannya Pak maksimal 7 cm, boleh 5 cm, boleh 7 cm, karena kan ini mau Pak. Oh, kan dah. Nah itu beda kita jengok Pak, cak mana jalan ini lebih tinggi dari rumah wong. Nah dan, nah kalau lebih tinggi rumah wong, tidak kata pulau sereng Pak, nah jangan beresiko kita Pak. Ya kan? Jadi pengen LKM juga bisa memilah, LKM juga bisa barang tukang yang profesional kan. Jadi bisa tahu jalan ini bagusnya mana. Kalau di tukang, woi Pak, apa jalan ini kebangun, otomatis jalannya lagi lebih tinggi. Rumah kami Pak, cak kaki air ke sini, jangan Pak. Resiko gitu kan? Ya ada. Saya itu Pak. Tapi sebenarnya PNPM itu tidak tanggung. Tapi maksud aku yang kita bangun itu kalau bisa jangan sampai merugikan orang lain Pak. Jadi minta tolong LKM juga harus di sini. Nah ini sampai ke jalan Pak, kira-kira Pak. Kemudian drainasenya paling susah Pak. Jadi Pak nanti dibuat peta survei Pak ya. Ini namanya peta survei Pak. Itu peta survei. Samping Humarawan tuh PP-nya itu. Warung Rawan tuh. Generasi itu. Iya. Nah kalau di jalan kayak ini Pak, enggak di sini Pak. Ini si kok baik fotonya. Nah kalau per poin ini kan aku nak bikin rapnya. Jadi per spot juga. Sebenarnya Pak yang bagus itu kita bangun untuk per spot Pak. Tapi kadang kita mikir Pak ya, kalau misalnya jalan kita buat spot-spot aja di belang-belang dia. Benar. Tapi nak mana? Nak corabes laju banyaklah materialnya. Aku kaget Pak bikin rapnya kalau untuk jalan. Dia untuk yang menyerap tenaga kerja sih kok Pak. Dia pertama pembersihan lokasi. Berarti seluruh bangunan kita bersihkan dulu lokasi. Rumput-rumput aku tanya bersih. Pembersihan lokasi dibayar Pak itu. Kemudian yang kedua galian. Kalau dia gali, otomatis banyak makan tenaga kerja kan. Nah, sudah itu timbunan. Nah, saya Pak, sudah itu pengecoran biasa. Pengecoran yang standarnya bukan kualitas yang tinggi. Bukan yang K1, K225 itu kan, pengecoran jalan cor biasa kan. Yang penting ngaduk yang benar. Kemana dandang maka 300 tuh. Kemana dananya maka 300 tuh. Aku nih Pak ya, untuk drainase nih serba salah Pak. Maksudku kan mau nak TK pun udah gini di jalan itu tuh. TK-wan, aku TK. Nah, kaget main ini Pak. Kita masuk ke dulu Pak. Kita masuk ke dulu. Kalau memang kaget bisa tercover dengan apa? Karena kita kan 60% pekerja nih Pak. Kalau memang bisa tercover ya tidak apa-apa. 60%. 30% malah. Itulah makanya Pak. Kalau Bapak dapat dari Pak Dekker nak besi itu Pak. Nah besar dananya. Tapi itu bisa tercover misalnya yang pekerjaan parah bisa Pak tercover. Tapi aku udah janjikan itu ya. Bisa tercover asalkan memang pekerjaannya banyaklah pengerukan kakek. Otomatis banyak makan tenaga kerja kan kalau pengerukan kan tidak ngaku-ngaku ya kan. Pengerukan, galian tidak apa-apa, kita masukkan itu. Nah berarti ada potensi, ada dana yang bisa untuk Kan itu pengecor baik, baik. yang itu. Yang pinggir jalan ke TK yang ada bengkel itu. Iya, jalan umumnya. Jalan umumnya pula. Kalau tidak seberapa istilahnya kan bisa pada di switch ke dari Membesinya mas Paling habis semen pasak atau 8 sak. tidak kurang ya. Itu. Ini masih lama aman. Nah anggaplah 30. Tingginya paling kencang 35 40 ya. 40 biasanya. Kangen. Misalnya. 40 berapa tuh? Ayo. Nah drainase ini Pak ya buat Bapak. Nah saya minta Bapak juga survei seperti ini per 50 meter. Minta tolong Pak ya agak diperhatikan soal drainase untuk takut. Nah per 50 meter Pak ya. Nah per 50 meter ini apa kejadian di situ? Tidak tahunya genangan galau, lumpur galau berarti nak dikeruk sepanjang 50 meter tuh. Misalnya, tulis Pak, di sini ada endapan. Ini dulu. Endapan, misalnya Pak ya, endapan. Nah misalnya Pak ya, per 50 meter endapan.
Tapi per 50 meter nih memang ngendap sini Bu. Tapi di sini Bu ya anak roboh. Boleh sih Pak, yang roboh bukan anak robo, banyak Nela robo mana. Nah, anggaplah. Nah, yang anak roboh nih Bu dari 0 sampai 10 meter. Nah, 10 meter nih tulis Ibu runtuh. Apa roboh masing lah. Runtuh. Aku minta fotonya kan di sini. Nah, runtuh di sini kan beda perlakuan kita. Enggak taunya bukan di sini Pak runtuh. Di depan sini Bu, ini runtuh, ini plasterannya lah preter kalau. Nah, ada katik preteran, banyak masalah hidup di sini. Nah, banyak preteran. Tulis Pak di sini. Jadi misalnya ini per 10 meter. Nah, di sini dari 8 meter Pak sampai ke 8 meter sampai ke 20 meter misalnya. Ini Mbak, ini plasterannya lepas. Berarti kita tulis itu di plaster. Jadi kalau sering kan nggak banyak masalah kan Pak? Yang bagian bawah itu kan yang lantai dasarnya itu. Nah, sudah itu ini misalnya ini endapan ya. Tadi kalau misalnya ada endapan, kalau ada kaki endapan ternyata di bawah sini Bu, lah gerus kegerus kalau lantai dasarnya, kaki lagi Bu, jangan loh. Yang tulis Pak, misalnya ini, berarti lantai dasarnya kan Pak? Lantai dasar, tulis lantai dasar. Nah aku minta foto kan, yang penting gawi-gawinya ada fotonya Pak. Nah, lantai dasarnya. Ini pun bisa Pak, endapan. Endapan ini kan kita cek cocok kelapa apa di situ endapan tadi kan. Kalau misalnya udah beda-beda itu tuh berarti katik lagi lantai dasar. Kita bikin ke Pak di sini endapan plus lantai dasar. Jadi Pak untuk saya ini banyak Pak urusannya kadang. Karena dia per permasalahan 40 meter tuh banyak kadang. Per 40 meter tuh. Iya. Langsung kirim WA baik kalau fotonya tuh kan. Boleh kirim ke aku langsung nggak apa-apa biar aku lemak ngerapnya. Jadi per 50 meter tuh ternyata masalah di situ banyak. Per 10 meter ini ada yang runtuh, per 10 meter yang di sini ada yang plasterannya lepas, per 10 meter sini ternyata bukan 10 meter lagi, sudah nak 20 meter di sini nih sudah benar-benar endapannya lah tinggi, segala macam, cor lantai dasar katik sampai ke lapak. Jadi kita sekalian bagus kalau kita benar. Cek itu. Kalau sharing kan cek itu. Berarti nak diukur dulu gitu ya. Oh, jadi Bapak tuh ngukurin narik meteran Pak ya, kumpul. Tarik meteran dulu. Narik meteran Bapak kasih patok. Mula pelambahan banget tuh Pak itu. Pak, siapa? Kaget kan yang survei, kan kita ada BOP LKM Pak ya. BOP LKM itu dimanfaatkan untuk biaya survei ini Pak. Sekarang, iya biaya monitoring, biaya survei, itulah guna LKM Pak. Sebenarnya Pak ya, LKM kaget itu minta tolong buatlah tim survei. Nah, benar. Nah tim survei kaget ini kasih lah Pak, operasional mereka karena memang ada anggarannya nih Pak. BOP itu apa loh Pak? BOP itu HLKM. Tapi peruntukannya harus jelas. Kalau tidak pegawai cuma untuk bayar untuk apa kan? Tapi kalau rapat Pak ini pakai biaya konsumsi rapat LKM boleh. Untuk operasional memang survei ke lapangan ya boleh. Saya itu loh Pak. Apa? Telah masuk ada saya ini. Boleh masuk. Kaget dia mau ke Pak di situ. Biaya rapat dan biaya survei. LKM pakai survei kalau siko-siko. Saya itu loh. Itulah kegunaan untuk selain itu juga untuk biaya audit bisa kan? Ini ya. Paling dari 5 juta itu sesi kelas juta biaya audit. Nah itu Pak. Jadi untuk drainase nih, untuk drainase nih, aku minta tolong ya Pak carilah tukang profesional Pak. Sekarang drainase ini kita nak ngalirkan baju kotor kan Pak ya, baju kotor jadi nak dialir ke Pak. Jadi kalau ada endapan itu Bapak cari dulu masalahnya, ngapu dipacak endapan itu, ngapu dipacak tersumbat, apa di sana seringnya buntu, apa gorong-gorongnya buntu, apa memang di sana belum dibangun seringnya. Nah jadi juga harus tukang profesional kan narik water pas sih biar ngalir kan. Nah itulah harus pinter dia. Kelengkapan tadi apa Bunda? Kelengkapan apa? Oh kelengkapan ini apa untuk pencairan dana CFB ini Pak ya, salah satunya adalah keaktifan LKM yang dibuktikan dengan ADRT LKM ini yang harus kita notariskan Pak biar ada badan hukum. Keduanya yaitu berkas identifikasi ini Pak yang data tentang bangunan-bangunan mana yang nak direhab Pak, yang punya PNPM 2009 sampai 2014 tadi. Kemudian data KSM Pak harus lengkap, KTP segala macam karena nanti akan buat rekening di BNI Pak. Iya, iya. Oh, sekarang ke BNI ya? Seluruh BNI enggak? LKM BNI juga kan? Enggak tahu KSM, kalau BKM di seluruh BNI. Kalau KSM belum tentu ya? Belum tahu jadi tanya tuh. Siapa tahu juga. Ya. Jangan Siapa tahu kan? ada Ada laporan yang sama. BNI. Nah jadi KSM ini tiga uang ini kakek bolak-balik ke bank. Karena apa Pak?
dana yang masuk ke CFW itu dia bertahap. LKM dan juga KSM juga bertahap Pak. Jadi cek ini dari 300 juta tuh kakek Pak yang masuk ke rekening LKM itu cuma 70% Pak. 70% masuk ke rekening LKM. Proposal, survei segala macam berkas-berkas KSM lengkap. LKM ini Pak, duit 70% LKM ini yang diinjak ke KSM pun itu cuma berapa Pak? Amat dasar cuma 60% dulu. 60% itu diinjak ke KSM. Nah KSM mulai belajar segala macam kan. Nah sudah itu lah pengajuan KSM pekerjaannya memang sudah 60%. KSM berhak minta pencairan lagi. LKM ngecek, oh jelas lah 60%, lah dibangun segala macam, material dibeli segala macam. Yang pegawai memanglah sesuai dengan harinya, memang butuh untuk upah mereka. Nyari lagi Pak. Yang ketinggalan tadi 40% dari 70% tadi, nyari lagi. Dia bolak-balik ke bank tuh minimal 6 kali Pak. Maksimal ya. Termasuk upah tukang di situ lah Bu ya. Nah ya, nah di sini Pak ya, upah tukang sama pekerja Pak. Di sini upah tukang mungkin agak dikit kita pakai tukangnya, banyaknya pekerjanya karena item pekerjaan kan dikit. Nah itu kan. Nah upah tukang sama pekerja ini Pak itu standar kabupaten kota, bukan cek yang dulu. Kalau yang dulu kita buat survei upah tukang siapa yang paling murah, ya kan? Kalau sekarang pakai standar kota Pak, jadi kita belok standar kota. Kalau di Palembang kemarin standar kotanya upah pekerjanya itu 120, upah tukangnya 150. Itu kalau di Palembang. Kalau di Prabuni aku minta sama Pak Dinti, kata Pak Dinti minta sampai Erli, aku minta sampai Erli belum ada, kerja mana. Nah jadi sampai sekarang belum, aku beda bisa ngerak. Nah kalau upah tukang itu standar itu 160 itu Per hari. ya, nah kakek tapi polinya itu tidak tahu berapa. sudah tuh Pak, minta tolong dan Pak, data pekerja ini juga diminta secepatnya. Sekarang ini kan bantuan pandemi COVID. Malu kan aku gila-gila. Aku langsung lewat ya. Apa ya Kak, mau tukangnya? Ngapain untuk KTP tukang Boleh Pak, kalau udah KTP untuk kami ya Pak, pas kesana RT-nya misalnya kan, RT-nya kan pasti lingkungan Tadi dengar, Bu. yang punya rumah. Sudah mau sini apa ya mau? Nah, mana deh? Udah lagi tadi depan rumah ibu tadi. Ulur lagi Kak. Nah, sini stop. Nah, jadi kopas motor juga bebek sambil kan mau pulang. Ya. Nah, yuk. Ini kan survei. Nah, Bapak, kita saling foto aja, Pak. Jadi berpulau ini di pulau. Kita ke sini pula. Oh, nanti kita Ini siapa nak orang makan ah? Wah, becek nian ini ya.